di grup ya, Pak. Ya, oke kita mulai aja dengan membaca. Sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat, lahir dan batin ya. Semoga niat baik kita untuk bersharing session terkait dengan tugas akhir kan, baik itu proposal ataupun skripsi, diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Kenapa ini saya lakukan? Karena adalah untuk membatasi jarak, waktu, dan segala upayanya kan. Jadi memang ke depan saya tidak akan menerima bimbingan secara langsung atau tatap muka kan. Menghadap saya adalah pada kondisi 80% atau sudah optimal itu menurut Anda gitu kan. Karena ada kaedah-kaedah yang perlu dicermati, diperhatikan dan diikuti terkait kepada kaedah-kaedah riset tadi kan, baik kuantitatif dan kualitatif. Nah, pada sesi ini saya fokuskan untuk yang kualitatif. Sebenarnya antara kualitatif dan kuantitatif itu kan tidak banyak perbedaan kan. Namun yang perlu kita pahami di awal itu adalah cara kita berpikirnya. Kalau kita mau risetnya kualitatif, maka cara berpikir kita itu adalah secara kualitatif. Kita abaikanlah dulu metodologi dan segala macam kan. Yang penting cara berpikir riset kita itu kita punya cara berpikir yang persepsinya sama gitu kan. Sehingga proposal ataupun skripsi yang kita lakukan, yang kita buat, itu berada kepada eh, aturan yang sudah baku atau sudah sesuai dengan standar-standar penulisan kaidah ilmiah kan. Oke, ini ada satu lagi gabung, selamat gabung. Nanti silakan dikirim itu judul atau proposalnya kan. Oke, kita langsung saja kita review yang pertama ya, yang sudah dikirim oleh Yuri ya. Oke, nah Yuri ini spesialisasinya dia kan kualitatif yang bicaranya akuntansi lingkungan kan. Maka ini udah pernah kita juga bahas bicara akuntansi lingkungan, kita harus betul-betul memahami konsep, proses dan segala macamnya kan. Jadi poin di sini adalah fokusnya adalah akuntansi lingkungan. Jadi bagaimana penerapan suatu akuntansi lingkungan itu kita harus pahami secara teknisnya dan secara implementatif. Bukan hanya bicara teoritis, karena bicaranya adalah penerapan. Ya, nah ini yang harus pertama yang harus kita bangun suatu pemahaman kan. Karena sering saya katakan kan nggak bisa kita melakukan penelitian yang mendalam. Ingat ya, dalam penelitian kualitatif itu ciri khasnya adalah mendalam dan tuntas. Beda dengan kuantitatif. Kalau kualitatif itu sering dikatakan adalah penelitian yang mendalam. Itu salah satu perbedaannya kan. Mendalam dan tuntas. Nah, pada saat tadi keywordnya, fokusnya akuntansi keuangan, akuntansi lingkungan, nah ini harus kita betul-betul kita dalamin dulu. Bagaimana penerapannya kan? Itu harus kita gali dulu. Bagaimana penerapannya secara teori, teori atau konseptualitasnya. Ini yang sering saya selalu katakan sebagai pisau analisis kita. Kalau Yuri sudah memahami konsepnya secara teori, maka udah bisa dipastikan penelitian sampai ke bab 4-nya itu lancar. Tapi kalau nggak tahu bagaimana seharusnya, nah itu kacau. Kita tidak akan bisa menulis bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 4.
Jadi keywordnya adalah pahami konsep ini. Nah, kalau bicara penerapan tentu ada proses, ya, ada prosedur atau tahapan. Nah, apa tahapan dalam proses akuntansi lingkungan yang diterapkan di objek penelitian tadi kan? Ini penelitiannya kan objeknya di PTPN. Tapi secara teori dulu kita gali, nanti baru kita bandingkan secara praktek. Apakah teori penerapan akuntansi lingkungan ini sudah dilaksanakan secara baik dan benar kan, sesuai dengan standarnya pada PT Perkebunan Nusantara ini. Kalau belum, nah disitulah lahir permasalahan atau masalahnya gitu kan. Jadi langkah pertama itu dulu. Masalah apa yang ditulis di sini itu terserah, yang penting dia relevan udah. Yang penting pola berpikir kita adalah bisa deduktif dari umum ke khusus dan boleh juga induktif dari khusus ke umum tergantung kepada ya selera lah atau tergantung arahan dari tim kan, tim pembimbing dan tim penguji kan. Kalau saya sih udah oke aja. Kalau mau deduktif berarti kita bicara hal umum dulu. Kalau bicara induktif kita bicara fakta dulu gitu kan. Temuan-temuan di lapangan dulu, fenomena dulu. Nah, untuk lebih gampangnya kan kita langsung kejar ini, kejar kepada identifikasi masalah kan. Karena pemahaman konsep tadi itu akan melahirkan masalah yang kita identifikasi kan. Jadi sebaiknya sebelum membuat latar belakang masalah, kita identifikasi dulu masalah. Karena itu yang akan kita jelaskan di latar belakang kan. Kita ini masalah untuk dijabarkan dalam LBM. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah? Ada caranya. Cara ini yang sebetulnya yang harus dipahami gitu kan. Oke, ini sering saya katakan. Nah, cara pertama itu kan gampang sebetulnya kan. Kita lihat fenomena kan. Fenomena awal ya atau bahasanya gini lah. Kan kita bicaranya caranya itu kan membandingkan gitu kan. Membandingkan seharusnya gitu, ya dengan versus kejadiannya yang seharusnya dengan faktanya. Seharusnya itu adalah teori ya, aturan gitu kan. Faktanya itu adalah kenyataan. Nah, ini harus kita identifikasi dulu. Teorinya dari mana ya? Dari konsep tadi. Apa aja kan? Ya kita lihat dulu bagaimana penerapan itu secara teori. Ini kayaknya udah habis ini kan. Nah, ini kayaknya lah habis yang berbayar saya kan. Jadi kita ulang masuk lagi lah. Bagaimana seharusnya itu kan? Ya itu harus ada indikatornya, ada prosesnya gitu kan. Proses akuntansi lingkungan (AL). Itu harus kita lihat. Nah ini apa? Saya nggak terlalu ahli dalam akuntansi lingkungan kan. Maka kita akan kejar teorinya. Kita lihat bab 2 itu. Makanya teori bab 2 itu penting juga gitu kan akuntansi lingkungan ini. Apa tahapan di sini? Ini kita akan jadikan sebagai pisau analisis. Jangan definisi. Kalau definisi kita tidak bisa melihat fakta penerapannya. Jangan peran itu kita sebagai pengantar itu kan fungsi pengantar kan pengelolaan. Nah, ini kan pengelolaan kelapa sawit nggak ada hubungannya. Kita bicara akuntansi lingkungan, maka landasan teori yang kita gunakan adalah terkait dengan proses akuntansi lingkungan. Kita nggak bakal ngolah kelapa sawit di situ kan, nggak akan kita teliti. Jadi tidak penting kita mengetahui bagaimana mengelola kelapa sawit, kecuali kalau judulnya penerapan atau pengelolaan kelapa sawit gitu kan. Jadi hal-hal yang dengan yang tidak relevan tidak perlu kita bicarakan, mau limbah, mau apa kan. Ini indikator akuntansi lingkungan, indikator. Jadi penerapan akuntansi lingkungan yang seharusnya itu yang harus kita
Cari bagaimana prosesnya. Gitu, itu yang perlu kita lihat gitu kan. Jangan alasan penerapan, tapi penerapan itu gimana caranya gitu loh. Di sini sekilas ada nih. Jadi penerapan bicara akuntansi tentu dia bicara identifikasi kan, pengakuan. Nah, ini yang kita harus lihat prosesnya, pengukuran. Cuman ini harus didalami lagi bagaimana seharusnya mengakui, mengukuri, menyajikan dan mengungkapkan gitu kan. Ini kan ada standarnya nih. Jadi ini agak levelnya agak tinggi nih kalau Yuri ini kan. Dia harus betul-betul melihat proses akuntansi lingkungan itu gimana seharusnya. Karena bisa secara kualitatif, harus kita cari yang seharusnya. Nah, nanti kenyataannya seperti apa kan? Kalau belum terlaksana sesuai dengan yang seharusnya, maka disitulah lahir masalah. Oke, bisa dipahami tidak maksudnya itu kan? Yang penting paham dulu, kalau teorinya kurang ya tentu harus digali teorinya. Misalnya, kita bicara pengakuan kan. Kalau akuntansi umum gini, pengakuan, pengukuran itu standar umum. Semua akuntansi bicaranya gini kan, penyajian dan pengungkapan. Ini secara umum nih, standar secara umum. Tapi yang terkait dengan akuntansi lingkungan itu kan harus terkait dengan akuntansi lingkungan, jangan akuntansi umum. Jadi ada uniknya akuntansi lingkungan dengan umum. Jadi perlakuan akuntansi lingkungan tuh gimana dia ngakuin, bagaimana dia ngukurnya, bagaimana dia menyajikan, apa bentuk laporannya, apa yang harus dia ungkapkan itu kan. Ini bicara yang seharusnya. Nah, disinilah lahir masalah jika poin-poin yang seharusnya tidak dilaksanakan secara baik. Tidak ada, itu kan tidak dilaksanakan secara baik. Syaratnya tentu kita meneliti dia ada aturan yang mengharuskan dia untuk melakukan pencatatan akuntansi lingkungan. Kalau mereka nggak melakukan, kita juga nggak bisa teliti. Tidak ada regulasi yang harus dia untuk melakukan akuntansi pengukuran tadi kan. Pembahasan juga akan begini. Ini kan fenomena awal ini kan. Ini kan bicaranya baru fenomena awal. Nah, ini akan lari sampai pembahasan. Nanti kita akan larikan sampai pembahasan kan. Ini akan menjadi pembahasan nanti kan. Guideline kita untuk melakukan penelitian. Penelitiannya apa? Melalui wawancara. Ya, penelitian itu nanti adalah wawancara dan pengamatan gitu kan. Kalau kita menggunakan pengamatan. Nah, otomatis ini kan kalau kita memahami di sini, ini pembahasan kita udah bisa jawab. Pertanyaan-pertanyaan wawancara kita akan kaitkan dengan proses akuntansi lingkungan tadi gitu kan. Oke, itu cara detail untuk melihat permasalahan atau permasalahan atau identifikasi masalah. Cara umumnya ada juga, ini cara khusus ya. Cara umum itu dengan mengajukan pertanyaan, ini sama semuanya. Jika tidak terlaksana, jika proses tidak jalan, ya apapun itu kan, maka apa yang akan terjadi ya? Apa dampaknya atau yang terjadi kan? Jadi kalau misalnya eh, perusahaan tadi tidak menjalankan akuntansi lingkungan, secara umum itu dampaknya apa gitu kan? Bisa aja misalnya tidak ada laporan gitu kan? Tidak ada laporan. Ini boleh kita jadikan laporan akuntansi lingkungan gitu kan? Misalnya kan bisa aja kan? Misalnya terjadi protes, ya, protes atau keluhan masyarakat sekitar gitu kan? Kalau kualitatif banyak gitu identifikasinya. Atau kena sanksi pemerintah karena dia tidak menjalankan eh, akuntansi lingkungan itu kan dia lebih bentuknya adalah kepada
kepedulian kepada lingkungan gitu kan. Ini mah agak dalam kajian itu secara umum. Tapi secara khusus adalah bicara proses. Karena yang akan kita teliti nanti adalah bicaranya secara khusus, bukan secara umum gitu kan. Oke, kita bandingkan dengan yang diidentifikasi masalah kan. Bali bicaranya gitu gitu kan. Harus banyak membaca, harus banyak memahami konsep, harus banyak melakukan pengamatan atau KTKP gitu kan. Nah, disitulah nanti akan lahir yang namanya identifikasi. Ini boleh, cuma kurang menuki. Tidak menerapkan salah satu pengelompokan tahap analisis biaya lingkungan kan. Ya, yang pengelompokan apa itu kan? Jangan ngada-ngada gitu kan. Yang dia kalau memang nanti dalam proses akuntansinya harus dilakukan pengelompokan tahap analisis biaya, bentuknya apa pengelompokan yang dilakukan kan? Kurangnya kestaduan dan ini nggak bisa. Kalau udah bicaranya kurangnya, nanti adalah hasil penelitian. Nanti adalah kendalanya. Kenapa tidak berjalan eh, akuntansi lingkungan? Karena adanya salah satu faktor kendala pemahaman dan pengetahuan si bagian yang terkait tidak mumpuni gitu kan. Ya, rumus masalah satu boleh. Ya boleh, baiknya ada dua gitu kan. Minimal ya apa kendala tadi gitu kan. Nanti apa kendala penerapan kan. AL, bla 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 bla. Ya minimal dua lah. Kalau satu itu boleh, cuma pembahasannya harus sampai tuntas nanti kan. Ketiga, kalau mau kita teruskan ya apa solusi? Atau digabungkan dengan apa solusi atau kendala boleh. Atau cuma satu aja, tapi pembahasan nanti juga tidak hanya melihat apakah penerapannya seperti apa gitu kan. Tapi juga bicara kendala dan solusi. Gitu ya, kalau untuk di tatanan eh, proposal gitu kan. Kita lihat yang berikutnya ada nggak yang ngirim. Oke. Nah ini judulnya, ini analisis. Ini sama kuncinya ya, kata kuncinya kan sama. Ini berubah ya, bukan ya? Siapa yang, ini ada yang di hadir sekarang dah ini? Ini kan berubah gitu kan. Ini kalau berubah ya lain cerita kan. Analisis akuntansi syariah terhadap harga jual. Berubah menjadi pengaruh atau jangka panjang. Ini kan udah lain. Kita tidak bahas yang kuantitatif gitu kan. Yang belum kirim. Oke, kita lanjutkan ya. Kayaknya jatah yang limited udah habis. Itu kan saya langganan ini sebulan. Saya pikir masih ada tadi kan. Oke, kita lanjutkan. Ini yang kedua. Ini kan ada bicaranya sama ya sebetulnya dengan tadi ya. Kalau tadi adalah bicara akuntansi eh, lingkungan, ini adalah bicaranya akuntansi gadai, PSAK 109 kan. Maka kita harus benar pahami betul konsep PSAK 109 itu apa isinya, 107 ya. Apa atau bagaimana prosesnya kan? Bagaimana tahapan akuntansi yang diaturnya, yang diatur. Nah, rumusnya kan di sini. Maka kita harus buka eh, PSAK 107 tadi. Jadi ada proses-proses, samanya aja kalau bicara akuntansi pasti dia ini, proses-proses yang ada di sini. Karena akuntansi itu adalah prosesnya tetap selalu ini. Apapun standar, cuman ya disesuaikan dengan yang kondisinya apa, tentang apa. Kalau tentang gadai tentu ada bagaimana pengakuan gadainya, bagaimana pengukuran untuk konsep gadai run tadi kan. Penyajian seperti apa, pengungkapan di pegadaian itu seperti apa gitu kan. Nah ini harus kita telisik nanti di lapangan. Apa ada yang salah dengan penerapan RAN tadi pada pegadaian? Kalau tidak menemukan masalah, makanya nggak bisa diteliti. Kalau semuanya baik-baik saja ya, kalau semuanya udah jalan, semua proses,
sesuai PSAK 107 udah amat udah jalan ya, sudah jalan atau udah benar, maka tidak bisa kita meneliti, tidak bisa diteliti gitu kan. Ya kalau udah baik-baik saja apa yang diteliti? Makanya saya sering ingatkan kalau objeknya itu adalah udah berstandar kan kayak bank gitu kan. Ada juga meneliti ini analisis penerapan eh, akuntansi mudharabah pada Bank Syariah Indonesia. Itu sudah bisa dipastikan kita tidak akan menemukan adanya masalah di situ. Sehingga kita kesulitan untuk melakukan penelitian. Jadi peneliti juga harus melihat apakah ini akan ada peluang masalah. Yang kedua, apakah kita bisa akses untuk melakukan penelitian atau wawancara tadi? Karena kualitatif itu adalah wawancara. Kita menemui pihak-pihak yang terkait tentang proses ini mereka udah jalankan atau tidak. Itu kata kuncinya kan. Kalau mereka udah jalankan ya, terus masalahnya apa gitu kan akan bingung. Akhirnya ya tidak selesai-selesai nanti itunya, skripsinya kan. Jadi tidak bisa juga kita asal. Makanya dari awal tuh saya sering katakan, berpikirlah secara benar dengan konsep kualitatif. Jadi berpikir dulu benar, kerangka berpikirnya itu benar gitu kan. Berpikir benar dulu. Kalau berpikirnya udah benar, kita paham, ya penelitian itu palingnya seminggu 2 minggu mas selesai. Masalah kalimat, masalah bahasa itu adalah relatif, tidak bisa kita standarisasikan kan. Oke, yang pertama yang kedua ini sebetulnya sama. Tetap kita harus cari apa. Kalau kita bicara proposal, apa masalahnya? Secara umum adalah kita lihat kalau PSAK 107 ini tidak dilaksanakan, apa sih efeknya terhadap pegadaian ini? Laporannya tidak tepat waktu, bisa kan? Laporannya salah-salah, tidak sesuai dengan standarnya. Itu secara umum, tapi secara detailnya kita harus lihat prosesnya ke dalam. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pegadaian tadi untuk mencatat akuntansi RAN. Nah, sanggup apa enggak? Bukan masalah sanggup, bisa apa enggak kita melakukan penelitian di situ kan? Makanya saya katakan penelitian kualitatif ini, penelitian itu betul-betul harus ada interaksi, harus ada kedekatan emosional dengan tempat penelitian. Kalau bilang di mereka bilang, "Ah, nggak bisa, kami nggak bisa terima, nanti ganggu aja kalian." Berarti kita nggak bisa neliti. Beda dengan kuantitatif. Kuantitatif kalau data sekunder, kita hanya kulit-kulitnya doang. Lihat aja di laporan keuangan. Dasar kuesioner itu juga cuma nyebar kuesioner, tidak mendalam. Tapi dalam penelitian kualitatif harus mendalam. Harus tahu kita dapur dia. Proses apa yang dilakukan untuk melaksanakan PSAK 109 atau membuat akuntansi pelaporan akuntansi lingkungan gitu kan. Itu. Maka eh, kalau masalahnya ya kita lihat dari fenomena awal apa kan, terus kita detailkan pengakuan dia udah lakukan belum? Wah, dia pengakuan seharusnya diakui berdasarkan suatu dokumen yang valid yang disahkan oleh bagian tertentu kan. Namun sebagian besar atau ada beberapa yang pengakuan tidak melampirkan dokumen atau otorisasi kan. Pengukuran ada yang salah ukur. Penyajian ada penyajian yang tidak sesuai dengan standar. Pengungkapan tidak sesuai dengan standar. Nah, kalau ada beberapa yang tidak sesuai atau belum optimal, maka disitulah muncul permasalahan identifikasi masalah. Kalau dapat identifikasi masalah, tinggal kita buat latar belakang. Ya, sama masalah kan tinggal buat pemetaan. Ini sama kayak kuantitatif, bisa ditonton video YouTube sharing session di kuantitatif untuk lebih dalamnya kan. Namun secara sekilas, kita dalam penelitian itu saya lebih suka lakukan pemetaan. Baik pemetaan latar belakang masalah, pemetaan bab 2, bab 3 ataupun bab 4. Terutama di bab 1 dan bab 4 harus dilakukan pemetaan kita untuk membuatnya. Jadi jangan lari kemana-mana deh kan. Misalnya, ini kan bicara umum, bicara gambaran
umum, fokus penelitian, fokus atau objek penelitian. Silakan ditonton yang sharing session kuanti, waktu kita terbatas kan. Oke. Nomor dua itu bicara pisau analisisnya, analisis tadi kan, atau konsep yang konseptual yang digunakan. Kalau yang di atasnya sebetulnya lebih banyak kepada eh, fokus atau objek penelitian. Kalau ini lebih detail. Jadi sebetulnya fokusnya juga udah hampir sama dengan eh, bidang aja lah kalau di karena di dua fokus itu dengan pisau analisis sama itu. Tiga bicara tentang gambaran sekilas objek penelitian. Kalau bicara di apa tadi pabrik kelapa sawit dibicara ceritakan tentang objek penelitiannya, lokasinya, wilayahnya, bidang usahanya, kerjanya atau segala macam kan. Kalau bicara tentang pegadaian ya jelaskan sedikit tentang pegadaian, lokasinya, apa produk-produk yang dia buat, seperti mana kondisi usahanya gitu kan. Nah, nomor empatnya yang penting inilah masalahnya. Ini adalah masalah penelitian. Ini yang kita ambil dari identifikasi masalah itu kita jelaskan. Masalah yang dijelaskan. Kita udah identifikasi di awal, udah tahu masalahnya, maka kita jelaskan berdasarkan pengamatan awal, berdasarkan wawancara ini, berdasarkan data ini kan. Itulah untuk mengungkapkan penelitian. Kalau udah selesai ini udah selesai itu laporan apa latar belakang masalah gitu kan. Kalau rumusan masalah kan udah standar kan, cara rumusan masalah kan gitu. Bagaimana? Oke, ya tambah aja copas judul gitu kan. Kan gampang kan. Kalau mau nambahinnya apa kendala gitu kan. Apa kendalanya? Gimana solusinya? Ini kalau bahasa gaul gitu kan. Silakan aja dibingkai. Tidak ada aturan yang harus eh, standar gitu kan. Kalau mau buat bagaimana aja sudah. Bagaimana penerapan akuntansi gadai? Bagaimana penerapan akuntansi lingkungan? Jawabannya nanti panjang. Jadi kalau kata-kata bagaimana itu jawabannya nanti panjang. Diulas. Bagaimana adalah kondisinya, bagaimana juga bisa ada kendalanya, bagaimana juga bisa ada eh, solusi. Nih kita cepatin. Bab 2 apalagi yang dibahas? Bab 2 itu kan teori. Iya, teori. Teori, konseptualitas, bisa kerangka berpikir, itu yang dibuat. Dan lain-lain yang relevan kan. Relevan sesuai panduan. Nah, pastikan sesuai panduan. Panduan apa? Panduan FEBI berarti kan. Kampus untuk membuat bab 2 itu isinya ini. Ini intinya adalah konsep yang kita gunakan tadi. Kita bicara tadi ada penerapan PSAK 107 akuntansinya, bicara akuntansi lingkungan. Nah, itu yang kita harus jelaskan. Sehingga ini sebagai dasar kita, sebagai konsep kita untuk melakukan penelitian nanti kan. Bab 3 apa lagi? Bab 3 kan metode. Metode mah sesuai aja. Metode ini adalah caranya. Teori itu adalah pisaunya. Kalau ini langkah-langkah kita melakukan penelitian itu gimana secara kualitatif. Ya sesuaikan buku panduan kan. Dengan panduan dan rencana penelitian kita. Langsung rencana penelitian itu kita apa yang kita jenis penelitian itu harus kita carikan teorinya dulu, metodenya dulu gitu kan. Misalnya wawancara, terus kita melakukan pengumpulan data, sumber data, objeknya, uji keabsahan data. Jadi yang kita buat di metode penelitian ini itulah yang kita lakukan dalam melakukan penelitian. Jangan lain di bab 3, lain di bab 4 prosesnya. Jadi bab 2 bab 3 ini adalah sebagai dasar kita untuk melakukan proses penelitian. Bab satu adalah indikasi awal karena perlu kita melakukan penelitian gitu kan. Ada masalah di situ kan. Oke, ini yang proposal. Kalau mau langsung skripsi kan tinggal bab 4. Bab 4 hasil penelitian. Nah, ini sering sering kurang paham juga gitu kan. Hasil penelitian.
dan pembahasan. Intinya kan, pertama sesuai buku panduan yang kedua saya ambil dulu yang hasil penelitian. Hasil penelitian ini dari mana kita dapatkan? Ini dari wawancara atau pengamatan dan lain-lain sesuai metode yang kita gunakan. Metode penelitian, yang bab 3. Tapi umumnya kan wawancara. Jadi hasil penelitian itu adalah melakukan penggalian di lapangan terkait dengan fokus atau proses penelitian. Maka di sini adalah pedomannya, pedoman teorinya harus ada ya. Pedoman teori harus ada. Ini yang saya katakan di awal tadi, pisau analisisnya. Ya, apa untuk menganalisis tadi kita gunakan apa? Apa teorinya? Apa guideline-nya kan? Atau pisau analisisnya tadi kan? Kalau kita ada akuntansi lingkungan prosesnya gini loh. Yang nomor satu, kita melakukan adanya proses pengakuan, pengidentifikasian, kan? Nah, itu kita gali lagi secara mendalam. Di awal tadi kan kita udah melihat bahwa ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan. Tapi untuk lebih mendalamnya, kita terjun langsung, kita amati langsung, kita tanya langsung ke beberapa narasumber atau informan, kan? Sehingga kita meyakinin, wah ternyata ini loh pelaksananya baru begini. Ini yang sudah dilaksanakan, yang sesuai teori. Ini yang belum. Artinya apa? Kita menimbulkan adanya proses yang belum optimal gitu kan. Nah, ini harus kita klasterkan, kita kelompokkan gitu kan. Kita uraikan satu-satu. Jangan ngaur semuanya satu-satu gitu kan. Satu-satu sesuai proses tadi, proses teori tadi kan. Prosedur atau teorinya. Nah, itu kan kalau tahu arahnya gini kan gampang ya. Itu artinya apa? Kita membuat kutipan dari hasil wawancara untuk hasil penelitian. Nah, yang kedua apa? Pembahasan. Ini tinggal membahas saja. Mengulang kembali, mengulang atau menjelaskan kembali kan. Kembali hasil penelitian. Kan hasil penelitian kan wawancara ya. Iya, wawancara, hasil penelitian wawancara ya, bukan diwawancara lagi ya. Hasil penelitian wawancara yang telah dilakukan dengan pendekatan teori. Pendekatan terhadap teori relevan kan. Teori yang relevan apa? Ya itu tadi sama balik lagi kepada pisau analisis. Jadi kita analisis, kita jelaskan lagi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengakuan atau pencatatan yang dilakukan oleh oleh Pegadaian atau sawit tadi meliputi ini yang telah lakukan. Namun berdasarkan teori, secara teori prosesnya harus melakukan seperti ini kan, sehingga dapat kita simpulkan, bisa kita katakan bahwa proses yang dilakukan belum optimal kan. Jadi intinya apa? Pembahasan itu membahas hasil penelitian itu maksudnya apa, kesimpulannya apa, terus secara teori seperti apa dia, apakah sudah sesuai dengan teori. Kalau udah sesuai, katakan udah sesuai. Berarti ya hipotesis, bukan dugaan awal kita ada masalah, ada identifikasi masalah, ternyata tidak terbukti gitu kan. Jadi itu harus bedakan. Intinya di pembahasan tidak ada lagi wawancara, yang ada adalah kutipan teori, ya, kutipan teori ya. Bisa dari buku, mungkin juga bisa dari artikel, bisa dari eh, aturan gitu kan, bisa dari pedoman yang lain. Nah, ini yang masih banyak yang membuat kualitatif tapi belum tuntas ya. Nah, kalau udah selesai nih, ya selesai. Kalau hasil penelitian misalnya ada 4 tahapan, tahapan pengakuan, terus tahapan pengukuran, tahapan penyajian, tahapan pengungkapan, maka pembahasan juga ada 4 tahapan itu yang kita jelaskan dengan pendekatan teori. Kita tandingkan dengan teori.
kenyataannya wawancara gini, secara teorinya harusnya begini. Atau kita dulu kan teori dulu berdasarkan teori bahwa proses PSAK nomor 1 1107 itu adalah melakukan pengakuan. Cara melakukan pengakuan seperti ini prosesnya. Namun kan berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa proses yang dilakukan oleh perusahaan masih seperti ini. Artinya apa? Belum jalan baik-baik. Terjawablah satu rumusan masalah. Jadi penelitian yang nomor 4 ini adalah untuk menjawab rumusan masalah. Oke, harus terjawab rumusan masalah. Dan harus dibuatin kelompoknya satu menjawab ini. Kalau ada rumusan masalah nomor 2, inilah jawabannya. Kalau rumusan masalah nomor 2-nya ada kendala, maka digali lagi. Apa kendala yang ditemui itu kan diwawancara lagi hasil penelitiannya. Pembahasannya kita bahas lagi. Kendala itu ada kendala kita siapkan secara teori. Benar nggak? Teori-teorinya misalnya dari artikel yang sebelumnya menyatakan kendalanya memang seperti itu kan. Kalau kita membuat solusi atau jalan keluarnya juga sama, kita wawancara dulu. Apa solusi yang diberikan secara praktisnya, secara teorinya seperti apa gitu. Baiknya kalau untuk kendala dan solusi itu banyakin dari artikel. Karena tidak ada secara teori buku tapi penelitian sebelumnya mungkin ada solusi-solusi yang ditawarkan atau kendala-kendala dari penelitian yang sebelumnya kan. Nah, itu yang harus ada dalam skripsi itu kan. Jadi pembahasan sudah, kesimpulannya tinggal nyimpulin. Ini apakah harus ideal perfecto? Tentu tidak. Minimal poin-poin tadi udah ada gitu kan. Bagaimana cara Anda mengemas, bagaimana cara Anda menjelaskan itu terserah. Kuncinya lah harus banyak baca sehingga kita punya eh, kekayaan khasanah vocabnya kan. Jadi kalimat kita bisa banyak kalau kita bisa banyak baca gitu kan. Kalau bacanya 1 2 3, vocabulary bahasanya 2 3 kan, ya otomatis ya kalimat yang kita buat juga muter-muter aja di 2 3 itu. Itu kan, ini umum berlakunya. Semua kualitatif seperti ini prosesnya. Pahami teorinya. Teori itu harus benar-benar dipahami sampai ke dalam-dalamnya, kan? Sampai ke akar-akarnya. Kalau sudah paham, ya kita tinggal pejam mata aja, cek lapangan. Nah, ini jalan kan nggak? Teorinya gini loh. Itulah gunanya kita kuliah semester 1 sampai semester 5. Ada teori-teori yang kita pelajari. Nanti tugas akhirnya adalah mengecek secara kualitatif teorinya sesuai nggak dengan faktanya. Gitu kan. Makanya sering saya katakan penelitian itu harus relevan dengan prodi. Tujuannya apa? Ya kan lucu, kita mau meneliti yang di luar prodi, yang kita nggak belajar, yang kita nggak ahli di situ gitu kan. Kucuk-kucuk kita neliti ladang orang gitu kan. Itu jadi problem kan. Nah ini tolong dipahami kembali. Ini waktunya juga udah mau habis, jadi pastikan lagi ya Anda untuk mau berproses. Teman-teman lain yang nggak mau berproses ya silakan. Tapi kalau kaedah ini tidak masuk, ya saya tidak akan ACC. Kalau nggak cocok ya monggo cari pembimbing yang lain. Saya nggak mau, seperti yang saya bilangin di grup, tidak mau menyesatkan lebih lanjut. Karena mahasiswa itu tidak ada yang salah. Yang salah apa? Ya pembimbing. Kenapa nggak dibimbing? Kalau nggak mau dibimbing ya monggo silakan cari yang lain yang mau kan. Saya siap itu kan. Ini salah satu tidak adanya antusias, ya tidak ada banyak yang mau ikut gitu kan. Padahal sengaja saya cari waktunya Sabtu kan. Yang harusnya saya juga punya waktu untuk liburan Sabtu kan. Tapi demi kalian saya bela-belain. Saya warawiri di grup, ayo kita bimbingan, ayo kita bimbingan, ayo saya sering session kan. Tapi kalau Anda nggak mau berproses ya monggo. Tapi saya pastikan saya tidak akan ACC ya. Jika tidak masuk standar minimal. Kasih tahu yang lain. Tidak ada kaidah-kaidah tadi yang tidak dipahami, saya tidak akan CC. Terus apa namanya kan? Ya, ya begitu gitu kan. Jadi saya tidak akan melakukan hal berulang-ulang gitu kan. Jadi sharing session ini saya banyak jadwal, ada sharing session yang lain juga kan. Makanya saya buat
metodologinya, sistemnya Zoom gini, biar saya bisa rekam, nanti bisa ditonton yang lain. Karena kaidah riset itu sama, kualitatif ya begini, kuantitatif ya begitu. Dan dua-duanya bersama, tergantung dari cara berpikir. Ya, selanjutnya Anda review sendiri proposal Anda. Saya nggak mau ditemui kalau untuk konsultasi harus jelasin. Menemui saya itu adalah skripsinya udah selesai, proposalnya udah clear. Anda yakin udah paham, temui saya pasti saya akan ACC. Tapi kalau mentah menemui, nah tonton dulu ini. Kemarin diajakin sharing session nggak mau ikut gitu kan? Ya monggo silakan ditonton sampai betul-betul paham. Kalau misalnya ada yang tidak paham, ya boleh kita diskusi via online kan, Japri. Tapi yang tidak paham itu di luar konteks yang kita diskusikan. Tapi kalau kita udah ceritakan, udah kita jelaskan, nanya yang itu lagi, saya nggak akan jawab. Paling saran saya tonton lagi sharing session kita yang kemarin gitu kan. Gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita buka forum diskusi ya. Yang saya ingin itu ya merubah Anda berpikirnya itu. Masalah apa yang Anda buat ya terserah gitu kan. Tapi berpikirnya benar dulu gitu kan. Paham dulu apa maksudnya, maknanya gitu kan. Kalau udah paham ya saya pikir ya semua orang ya punya otak yang sama. Tidak ada yang bodoh, tidak ada yang pintar. Yang bedakan itu adalah pertama adalah kemauan, antusiasmenya. Yang kedua adalah eh, apa tadi ya? Mau belajarnya tadi, mau berproses. Kalau mau instan ya salah gitu kan. Saya berdosa, Anda juga berdosa dengan orang tua dan segala macamnya kan. Saya tidak mau terlibat ke hal yang demikian kan. Pak, kemarin-kemarin pernah main SCC, iya itu kan. Tapi sekarang ya saya kurang-kurangin lah kan. Biarlah saya bimbing 2 orang, 3 orang, tapi ya benar-benar. Bukan berarti saya nggak sanggup bimbing 100 orang, saya sanggup bimbing kan. Kenapa ya bimbingan saya ya seperti ini? Mau jumlahnya 1, mau jumlahnya 10, mau 100, ya prosesnya bersama-sama gitu kan. Gitu. Monggo ada yang mau ditanya? Ya ada ya, nggak ada ya udah kamu tonton ulang lagi, kamu review lagi sendiri, kamu belajar lagi. Pokoknya semua itu please self yourself. Lakukan secara mandiri ya. Oke, mungkin itu sharing session pada hari ini. Terima kasih. Ada beberapa orang yang sudah hadir, yang tidak hadir ya nggak apa-apa. Mungkin punya kesibukan yang luar biasa di luar sono gitu kan. Yang pasti saya tidak akan membimbing secara one by one, person by person kan. Makanya ini kita rekam, nanti saya akan share di grup ya. Ya, saya pikir cukup demikian. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan atas waktu dan segala macamnya. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup Bismillahirrahmanirrahim. dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.